Shalom, selamat pagi saudara-saudari sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kita merenungkannya dan mencoba untuk memahaminya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali hamba dan jemaat-Mu menghadap kehadirat-Mu di pagi hari yang indah ini Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang indah, untuk dapat bersama-sama mempelajari dan merenungkan lebih jauh kebenaran firman-Mu. Ya Bapa di surga, berkati dan mampukanlah hamba-Mu yang terbatas ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini dapat benar-benar terpatri, tertanam kuat di dalam hati dan pikiran kami, berakar kuat di dalam hidup kami, memimpin hidup kami senantiasa agar kami hidup benar, hidup kudus, dan hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena hati kami sudah terbuka dan telinga kami sudah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, negara kita Indonesia itu terletak di suatu daerah atau wilayah di bumi yang disebut cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik. Bahasa Inggrisnya Ring of Fire. Pacific Ring of Fire. Nah, Ring of Fire ini adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Saudara, daerah ini bentuknya itu seperti tapal kuda. Ya, makanya disebutnya Ring of Fire dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Luar biasa ya, luas sekali. Nah, daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar yang terjadi di dunia itu di sepanjang cincin api ini. Daerah gempa berikutnya yaitu 5-6% dari seluruh gempa dan 17% dari gempa terbesar adalah sabuk Alpide yang membentang dari Jawa ke Sumatera, Himalaya, Mediterania hingga ke Atlantik. Ya. Jadi Indonesia ini adalah daerah yang memang rawan gempa, ya, Ring of Fire. Nah, tentunya gempa-gempa ini sangat mengakibatkan kerusakan yang cukup besar ya, apalagi kalau gempanya udah di atas 4 skala Richter. Saya sendiri pada saat kuliah dulu di Amerika itu sering mengalami gempa. Ya, karena California di mana saya belajar itu adalah juga daerah gempa. Patahan lempeng tektonik di bawah tanahnya itu rawan terhadap gempa. Di Indonesia sendiri kita sudah sering mendengar cerita-cerita gempa yang memilukan. Di Bali, Lombok, dan Palu. Ya, khususnya dulu yang terjadi di Palu. Kejadian yang disebut likuifaksi, di mana tanah bergeser. Sampai disebut mencair tanahnya. Sangat mengerikan karena semuanya bergeser. Nah, semua ini saudara-saudara semakin menyadarkan kita bukan tentang pentingnya untuk membangun gedung atau rumah dengan fondasi yang baik dan kokoh. Pada saat gempa yang besar terjadi, rumah yang dengan fondasi yang kokoh sekalipun aja bisa rubuh, apalagi yang fondasinya kurang baik. Terutama
Karena riset terakhir menunjukkan bahwa frekuensi gempa di Indonesia semakin lama itu semakin meningkat. Ya, sampai sudah menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa kita tanpa fondasi gedung yang kokoh, bangunan tidak akan bertahan lama. Saudara, dulu pada kira-kira sekitar 4-5 tahun yang lalu, saya sempat renovasi rumah. Dan pada saat renovasi rumah itu ada satu tahapan di mana saya harus ngecor dak. Ya, satu bagian gedung yang harus dicor dengan semen. Dan butuh fondasi yang kuat. Dibutuhkan waktu sampai 2 bulan saudara-saudara hanya untuk pengerjaan fondasinya saja. Penggaliannya, pengecorannya. 2 bulan. Mengapa? Karena yang pertama mencari tanah dasar terlebih dahulu. Mencari tanah dasar itu adalah mencari di mana di bawah tanah itu yang titik yang paling kerasnya itu di kedalaman berapa meter begitu. Nah, itu dibantu dengan tes yang namanya tes sondir untuk mengetahui sampai kedalaman meter berapa tanah itu sudah sukar sekali untuk turun lagi, sudah mencapai bebatuan yang keras begitu untuk bisa dijadikan pijakan fondasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kendala air yang menyembur, baru digali 1-2 meter ya, karena ada resapan air laut yang masuk sehingga air keluar terus, sehingga harus kita menggali lebih dalam lagi dengan air yang terus memancar keluar. Jadi itu memperlambat prosesnya. Oleh karena itu butuh waktu yang sangat-sangat lama juga, cukup lama untuk membuat fondasi yang kuat. Nah, sistem penggaliannya itu menggunakan sistem yang disebut BOIS. Sistem BOIS ya, bahasa Belanda ya, BOIS, yang pelan-pelan itu mengendap bertambah dalam sambil tukang itu menggali tanah terus mencari tanah keras, tanah asal atau dasarnya. Nah, saudara, seperti inilah analogi dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang setiap harinya kita gali terus-menerus, kita pelajari terus-menerus, agar fondasi iman kita bertambah kuat. Tanah yang digali itu secara terus-menerus menggambarkan tantangan dan pencobaan hidup yang kita alami setiap harinya. Ya. Jadi pada saat tanah itu digali, ya, mencari tanah dasar yang kokoh, itu banyak sampah-sampah yang kita ketemukan di dalam, ya, karena dulu waktu nguruk tanahnya itu juga mungkin banyak sampah-sampah yang tersisa di situ, nggak dibersihkan dahulu, ya. Jadi tanah yang digali itu menggambarkan tantangan dan pencobaan hidup yang kita alami setiap harinya, termasuk sampah-sampah dan kotoran yang harus dibuang tadi. Itu menggambarkan dosa-dosa yang harus dibuang dari hidup kita. Dan cangkul atau linggis atau alat lain yang dipakai untuk menggali itu ibarat perlengkapannya, senjata rohani yang kita pakai untuk melindungi iman kita dari segala panah api atau cobaan iblis atau kuasa gelap. Ya. Karena seperti gempa tadi, dengan serangan alam atau gempa yang bertubi-tubi ini, tidak mungkin bangunan kita akan bertahan tanpa fondasi yang kokoh. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Tanpa fondasi iman dan rohani yang kokoh, maka kehidupan rohani kita tidak akan bertahan kuat. Saudara, sistem fondasi atau BOIS yang saya sebut tadi, BOIS yang bertambah turun, penggalian yang terus dilakukan selama penggalian berlangsung, itu menggambarkan fondasi firman Allah yang menambah kokoh pijakan iman kita pada saat kita berhasil mengatasi berbagai pencobaan atau badai hidup yang menerpa. Saudara, kalau kita membaca Ibrani 11, ya, mungkin nanti saudara bisa baca sendiri ya di rumah. Ibrani 11 itu banyak berbicara tentang saksi-saksi iman, orang-orang yang hidupnya secara luar biasa dipakai oleh Allah. Kita bisa melihat betapa orang-orang tersebut seperti Nabi Nuh, Abraham, Yakub, Yusuf, Daud, semuanya memiliki iman yang sungguh kuat di dalam Tuhan, sehingga hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 36, ya, mari kita baca bersama. Ibrani 11 ayat 36. Dikatakan, apa saudara-saudara? Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Luar biasa saudara-saudara, mereka menderita semua itu. Ya, dikatakan, saya jadi teringat akan penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam penjara di Roma. Betapa dia disiksa cukup berat, namun dia tetap beriman dan setia kepada Tuhan. Dan pada saat dia di penjara di Roma itu, dia ditemani
oleh seseorang dokter, tabib bernama Lukas. Nah, Lukas ini adalah penulis dari kitab Lukas dan Kisah Para Rasul ya, saudara-saudara. Ini sedikit pengetahuan tentang sejarah dalam Alkitab. Nah, Lukas dan Paulus ini saling menguatkan iman masing-masing. Seperti teman-teman seperjuangan Rasul Paulus yang terus juga mendoakan dia. Ya. Kita bisa baca di Efesus 6 ayat 19. Ya. Kita ingat Ahok, ya, Ahok yang pernah menjadi menteri ya di negeri kita ini. Seorang tokoh publik jujur yang harus masuk penjara karena intrik-intrik politik. Itu juga merupakan seorang anak Tuhan yang secara luar biasa menjaga hati dan imannya di tengah deraan ujian. Dan banyak lagi hamba-hamba Tuhan ya, yang didera berbagai macam ujian dan pencobaan, tetapi mereka tetap setia. Ada yang kehilangan sanak saudara, ada yang harus meninggalkan rumahnya, ada yang harus kehilangan hartanya demi melayani. Ya, tetapi mereka tetap setia. Nah, saudara, apakah rahasia mereka? Mari kita sama-sama membaca dari kitab Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Perlengkapan rohani. Dikatakan apa, saudara? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Jadi dengan persenjataan rohani ini ya saudara, Allah memampukan kita untuk berdiri teguh baginya. Apa saja yang mungkin Allah mau kita lakukan dengan berani, saudara-saudara? Mungkin kita dipanggil untuk menentang suatu ketidakadilan, atau ikut membantu seseorang yang terancam menjadi korban. Apapun bentuk konflik yang mungkin terjadi, kita bisa memiliki keberanian. Karena Allah kita telah menyediakan segala hal yang kita butuhkan untuk berdiri teguh baginya dan bertahan melawan kejahatan. Saudara-saudara, perlengkapan senjata Allah dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 17 tadi itu adalah pemeliharaan yang Allah berikan saat kita berusaha atau berupaya hidup bagi Dia di dunia ini. Ketika menulis surat Efesus ini, Paulus itu sedang berada dalam tahanan rumah di Roma, sehingga pikirannya dipengaruhi oleh gambaran perlengkapan senjata. Ia telah berada di bawah pengawasan ketat para prajurit Romawi, yaitu penjaga istana. Kita bisa baca itu di Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Dia dijaga selama lebih dari 2 tahun. Nah, dengan pengalaman panjang bersama para prajurit Romawi ini, gambaran perlengkapan senjata merupakan analogi yang baik dan familiar bagi para pembaca suratnya zaman itu. Di dalam Efesus 6 ayat 18 tadi dikatakan apa? Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah setiap waktu dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, kuasa doa itu luar biasa. Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi tentang doa ya saudara-saudara. Dulu ada orang Taiwan pertama yang menjadi dokter dan menjadi Kristen bernama Dr. Lin Ting Tung. Ya, agak sedikit lucu namanya, Dr. Lin Ting Tung namanya. Nah saudara, kejadian ini terjadi pada akhir abad ke-19 ya, tahun 1800-an. Dr. Lin ini bekerja di rumah sakit kecil yang dirintis oleh Dr. Maxwell, seorang misionaris Inggris. Ketika itu tingkat kesejahteraan masyarakat di Taiwan sangat rendah dan cara pengobatan masih sangat sederhana. Nah, pada suatu hari seorang anak datang ke rumah sakit itu dan meminta obat untuk ibunya yang sedang demam akibat malaria. Anak ini berjalan lebih dari 2 jam dari desanya ke rumah sakit melalui jalan setapak melewati hutan dan sawah. 2 jam, saudara. Ketika nama ibunya dipanggil, anak ini langsung bangkit dari bangkunya. Semangat ya, karena mau dapat obat.
Dia meraih botol obat dan bergegas pulang. Nah, sore harinya pada sekitar pukul 5 ketika kamar obat itu akan ditutup, seorang perawat tampak bingung dan berbisik kepada Dr. Lin. Dr. Lin, botol obat untuk pasien malaria kok masih ada di sini ya? Tetapi ada satu botol yang hilang, isinya disinfektan. Saudara-saudara, jadi ternyata mereka salah kasih obat kepada anak itu. Harusnya yang dikasih itu obat malaria, tetapi yang dikasih malah yang isinya disinfektan. Berbahaya bukan saudara? Itu malah membahayakan nyawa kalau diminum. Dr. Lin sangat terkejut. Diperiksanya botol yang tertinggal, benar isinya obat malaria. Jadi anak tadi membawa botol obat yang salah. Botol-botol di kamar obat itu memang berbentuk sama dan berwarna sama. Lagi pula baik obat malaria maupun disinfektan itu sama-sama cairan. Jadi ya mungkin salah ambil jadinya. Dr. Lin berkata, aduh celaka kita. Ibu itu bisa mati. Disinfektan itu kan obat keras pembunuh kuman untuk kamar operasi. Kalau sampai diminum usus ibu itu bisa terbakar dan orang itu akan langsung mati. Ujar Dr. Lin dengan wajah pucat, saudara-saudara. Betapa tegangnya, kita bisa bayangkan situasi saat itu. Segera mereka melaporkan peristiwa ini kepada Dr. Maxwell, si misionaris Inggris. Ia juga terkejut. Sekarang pukul 5. Dia berkata, anak itu pergi dari sini pukul 3. Jadi ia sudah pasti hampir tiba kan. 2 jam kurang lebih perjalanannya. Tidak mungkin kita mengejarnya. Kita tidak tahu jalan ke desa itu, ujar Dr. Maxwell. Ya. Nah, saudara-saudara, Dr. Maxwell terpenung. Lalu ia berkata, mulai hari ini, semua obat keras tidak boleh diletakkan di atas meja. Sekarang panggil semua karyawan untuk berkumpul. Kita akan berdoa. Kata sang misionaris ini. Begitulah semua orang yang bekerja di rumah sakit itu berkumpul dan berdoa. Dr. Maxwell berdoa, Tuhan kami telah membuat kecerobohan. Ampuni kami Tuhan. Nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolong dia. Cegahlah dia agar dia tidak meminum obat yang salah ini. Saudara, malam harinya Dr. Lin berdinas malam. Ia harus bertanggung jawab. Ia merasa bahwa dia harus bertanggung jawab atas kematian ibu ini. Esok harinya ketika masih subuh, pintu diketuk. Ternyata itu yang mengetuk pintu adalah anak yang kemarin membawa botol obat yang keliru. Mukanya pucat ketakutan. Dr. Lin jadi tambah takut. Kedua orang itu berdiri saling memandang satu sama lain dengan gugup. Kemudian anak itu berkata, maaf dokter, kemarin saya bawa botol obat itu sambil berlari. Lalu saya terjatuh, tersandung di tengah jalan. Botol itu pecah dan isinya tumpah. Dr. Lin yang masih terpaku karena gugup tadi langsung bertanya, kapan jatuhnya anakku? Anak itu makin menjadi ketakutan. Maaf dokter, saya baru datang sekarang. Jatuhnya kemarin sore menjelang gelap. Dia berkata. Dr. Lin langsung teringat. Menjelang gelap. Itu adalah saat ketika semua karyawan rumah sakit berkumpul mendoakan ibu anak ini. Sungguh luar biasa kuasa doa. Jiwa ibu anak ini tertolong. Isi botol yang salah itu tidak sampai terminum karena botol itu pecah di tengah jalan. Saudara, kita bisa lihat peristiwa ini dari sudut pandang si anak ya. Ia pulang membawa botol obat ini sambil berlari. Dengan harapan agar ibunya bisa cepat minum obat ini dan sembuh. Ia ingin menunjukkan baktinya kepada ibunya. Ia ingin ibunya cepat sembuh. Anak ini tidak mengetahui bahwa botol yang sedang dipegangnya itu berisi racun. Ia tidak bisa membaca tulisan di botol itu karena ia buta huruf. Anak ini berlari terus. Jalan dari desa ke rumah sakit di kota. Sangat jauh. 2 jam lamanya dia jalan. Pulangnya 2 jam. Ia letih. Capek. Oleh karena itu menyebabkan dia tersandung. Gak kerasa tersandung. Mungkin ia terluka. Tetapi yang paling celaka botolnya jatuh dan pecah. Cairan isinya tumpah di tanah. Bayangkan bagaimana perasaan anak itu. Ia pasti kecewa bukan saudara? Sedih dan takut. Bagaimana kalau penyakit ibunya makin parah? Bagaimana kalau Dr. Maxwell itu marah? Anak ini sangat terpukul karena dia jatuh itu. Saat itu dia belum tahu bahwa justru dengan terjatuhnya dia, maka nyawa ibunya malah tertolong. Nah, mungkin orang yang kurang percaya atau orang yang tidak percaya akan berkata tersenyum, itu cuma kebetulan. Ya. Tapi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tahu bahwa Tuhan bisa bekerja melalui sebuah kebetulan. Ingat Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara, sama seperti fondasi bangunan di dunia yang diuji dengan serangan bencana alam yang bertubi-tubi, fondasi rohani kita pun sebagai anak-anak Tuhan saat ini tuh tengah diuji dengan berbagai macam deraan, ujian yang baru dalam bentuk-bentuk yang baru.
zaman now istilahnya. Yang frekuensi dan intensitasnya pun meningkat dibandingkan dengan zaman dulu. Kemajuan zaman yang begitu pesat, kemajuan teknologi yang cepat membawa keuntungan-keuntungan, ya, kemudahan-kemudahan dalam hidup, tetapi sekaligus juga bahaya-bahaya baru di dalam hidup kita. Seperti contohnya pornografi, faham-faham radikal yang dapat mempengaruhi pikiran manusia dengan cara yang jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah. Melalui internet contohnya, ya. Sekarang dengan mudah kita bisa melihat segala sesuatunya dari jarak yang jauh. Bisa telepon dari jarak jauh. Bisa video call dan lain sebagainya. Tanpa perlengkapan senjata rohani yang mumpuni, maka kita pun akan sangat mudah tergoda dan bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudara, hal kedua yang patut kita perhatikan adalah bahwa fondasi rohani kokoh itu sebaiknya dibentuk sedini mungkin. Ya, ini adalah salah satu contoh tanggung jawab rohani orang tua bagi anak-anaknya. Ya, ada tanggung jawab kita sebagai orang tua Kristen di dalam keluarga kita untuk yang menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang kompak, aktif dan bertumbuh bersama di dalam pengenalan dan pelayanan kepada Tuhan. Itu semua adalah menjadi kerinduan kita. Nah, pertanyaannya, dapatkah hal itu diwujudkan? Mungkin sulit ya saudara-saudara, mengingat di era digital seperti sekarang ini orang tua sudah terlalu sibuk. Anak-anak juga sudah sibuk dengan dunianya sendiri, dengan teman-temannya lewat media sosial. Bisakah orang tua zaman now ini memberikan mentoring dan coaching rohani kepada anak-anaknya? Jawabnya dapat. Bisa saudara-saudara. Asal kita mau menginvestasikan waktu dan tenaga untuk itu secara serius dan konsisten. Sebab pertumbuhan rohani dan karakter anak-anak itu harus dikerjakan berulang-ulang secara serius dan membutuhkan keterlibatan dan keteladanan ayah dan ibu selaku orang tua. Itulah hukum Tuhan, itulah perintah dan itulah ketetapan peraturan dari Tuhan buat orang tua. Kita bisa baca itu di Ulangan 6 ayat 1 sampai 25. Nah, saudara-saudara, ada 5 hal mentoring dan coaching rohani yang bisa kita kerjakan pada saat anak kita masih dalam kandungan sampai anak itu memasuki masa akil balik, ya, menuju puber, menuju ke dewasa. Yang pertama adalah selalu agendakan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab bersama dengan anak-anak selagi mereka masih di bawah usia 12 tahun. Sebab pada usia-usia tersebut inilah anak-anak masih seperti tanah liat istilahnya. Menjadi tanah liat yang masih mudah dibentuk, di-mold bahasa Inggrisnya. Ini adalah langkah nomor 1 yang harus dilakukan untuk meletakkan dasar intimasi keluarga secara kualitas dan kuantitas. Dan jika hal ini tidak bisa dilakukan dengan rutin, maka mustahil kelak kita bisa mempunyai waktu yang berkualitas dengan anak-anak kita. Yang kedua, ciptakan momen kebersamaan untuk bermain, sharing dari hati ke hati. Ingat bahwa dunia anak-anak adalah dunia bermain, dunia fun, terbuka apa adanya. Karena itu jauhi tuntutan-tuntutan yang diawali dengan omelan dan keluhan, perbandingan dan pengungkitan kesalahan. Sebab hal itu hanya akan membuat anak kita menutup hatinya dan mengeraskan kepalanya. Yang ketiga, doakan dan berkati anak-anakmu. Minta doa, berkat dari hamba Tuhan bagi anak-anak kita. Ya. Sebagaimana Lydia di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 15 yang mengundang Rasul Paulus. Selain membaptiskan seluruh isi keluarganya, dia juga mengundang Rasul Paulus untuk datang ke rumahnya untuk berdoa dan memberkati anak-anaknya. Sayang sekali jika masih ada banyak orang tua yang tidak berani mengundang hamba Tuhan atau pendeta untuk datang ke rumahnya dan memberkati anak-anaknya. Atau saat ada pendeta berkunjung di rumahnya, orang tua membiarkan anak-anak dalam kamar bermain dan tidak memintakan doa berkat buat anak-anaknya. Ingat bahwa orang yang diurapi oleh Tuhan adalah orang yang diberi kuasa Tuhan untuk mendatangkan pengurapan berkat dari Tuhan. Yang keempat, ajaklah anak untuk menjadikan gereja, rumah Tuhan sebagai rumah kedua. Ya, kita perkenalkan anak-anak kita pada persekutuan, pada pujian, persembahan, pelayanan. Dampingi mereka untuk datang dan mengalami pertumbuhan roh dan jiwanya di gereja. Dorong anak-anak kita untuk semakin aktif terlibat dalam pelayanan saat mereka remaja, agar bisa menjadi seperti Samuel yang mencintai bait Allah dan Ayub yang bergaul karib dengan Allah sejak muda di kemahnya. Dan yang terakhir, yang kelima, mari kita berikan pendampingan atau mentoring karunia. Setiap anak itu diciptakan Tuhan hebat. Dia punya karunia yang khusus, talenta yang khusus, yang berbeda-beda, unik setiap anaknya. Nah, temukan talenta tersebut, temukan karunia tersebut. Kita dampingi, kita dukung pengembangannya secara optimal, agar anak kita memiliki keseimbangan antara apa yang natural dan yang supranatural, apa yang menjadi bagiannya dan apa yang menjadi bagian Tuhan. Inilah kelima tanggung jawab rohani yang harus kita lakukan sebagai orang tua
untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita kelak bisa menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Keluarga dalam keadaan baik dan berumur panjang karena Tuhan menjadi pemimpin atas keluarga, turunan demi turunan. Sebuah keluarga yang dibangun atas fondasi yang kuat, fondasi rohani dan iman yang kuat yang bisa menangkal segala panah api si iblis. Selamat menjalani hidup yang beriman, yang berfondasi kokoh di dalam firman Tuhan, dan selamat menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.